Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, Rahayu. Salam sahabat Bisma dari Tabanan untuk Nusantara. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Izzati, yang masih mencurahkan nikmat iman, nikmat kesehatan kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah sahabat Bisma Podcast dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam acara Bisma Podcast Bincang Santai terkait materi agama. Pada kesempatan kali ini kami berada di salah satu masjid yang cukup indah, yaitu Masjid Al-Hidayah Bedugul. Dan untuk materi Bisma Podcast pada kali ini adalah kita akan berbincang terkait dengan apa yang menjadi tusi dari seksi Bimas Islam. Dan alhamdulillah sahabat, untuk membahas ini, alhamdulillah telah hadir di sebelah kanan kami. Beliau adalah Kasih Bimas Islam pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, sehat Pak Kasih? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat. Sekarang kita berpodcast di tempat yang sangat luar biasa ini. Dingin, sejuk. Dingin, sejuk. Menyejukkan hati kita. Menyejukkan hati kita. Mudah-mudahan ya podcast yang kita laksanakan, informasi yang kita akan sampaikan ke sahabat Bisma dimanapun Anda berada dapat ditangkap dengan baik tentunya dan ada manfaatnya. Baik Pak Kasih. Pak Kasih ini adalah Kasih di Bimas Islam ya? Betul. Bimas Islam pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Ada hal yang sering dipersepsikan oleh sahabat di luar sana, termasuk mungkin sahabat Bisma Podcast Pak Kasih, bahwa Kementerian Agama itu hanya mengurusi hal-hal yang kaitannya dengan ya kematian, ya doa dan lain sebagainya. Khusus untuk Bimas Islam nih, apa sih yang menjadi tusi dan dari Bimas Islam, Pak? Terima kasih. Bimas Islam adalah satu seksi yang ada di kantor Kementerian Agama. Paling tidak ada 3 tusi. Ada 3 tusi. Betul. Tusi yang pertama adalah pelayanan. Kemudian yang kedua adalah bimbingan. Ya. Yang ketiga adalah pembinaan. Oh. Dan tata kelola tentang informasi di Bimas Islam. Dan dari pembinaan itu ada pembinaan Binsar, Ada besar ya? dan ada pembinaan Binsar kota, Baik. ada kemasjidan, keluarga sakinah, dan ada di kantor urusan agama. Baik. Jadi sangat luar biasa padatnya. Iya. Dan tentunya ketika kita setiap hari, setiap saat, kita selalu bersentuhan dengan masyarakat. Ya. Karena seksi Bimas Islam adalah garda terdepan Kementerian Agama Baik. yang akan bersama dengan kantor urusan agama yang selalu melayani. Selalu melayani umatnya. Pak Kasih, selain tadi tusi yang sudah disampaikan tadi, ada enggak tusi atau mungkin inovasi? Kan sekarang ini lagi zaman-zamannya inovasi nih, zaman-zaman inovasi. Jadi ada yang namanya tusi dalam Inovasi? dalam tusi. Inovasi di luar tusi? Iya, kemudian ada inovasi di luar tusi. Oh, dalam tusi dan di luar tusi? Betul. Oh. Kalau di luar tusi itu langsung dikomandani oleh Bapak Kepala Kantor. Oh. Yang luar biasa, tusi itu yang sekarang baru tren dan itu akan mengurai dari permasalahan umat di Tabanan adalah meresik. Meresik ya? Ya. Jadi inovasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama sekarang ada? Ada meresik, ada bertani. Bertani. Ya. Meresik. Nah, ini menarik nih. Meresik itu apa, Mas? Merawat alam menuju kebahagiaan. Kebahagiaan. Ini penjelasannya seperti apa? Ini meresik ini adalah sentuhan kita. Kantor Kementerian Agama, karena namanya menjaga, merawat alam dan menjaga alam itu adalah merupakan kewajiban semua makhluk di atas semua makhluk di atas bumi, dan manfaatnya juga termasuk untuk semua. Untuk semua, ya. Dengan merawat alam menuju kebahagiaan ini untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Baik, baik. Ekosistem ada untuk memastikan organisme itu dapat
berjalan sesuai dengan peranannya masing-masing. Baik. Karena ketika organisme itu, spesies ini tidak berjalan dengan semestinya, maka rantai ekosistem itu akan terganggu. Dan itu akibatnya juga kepada manusia. Baik, sehingga tadi Kementerian Agama melahirkan inovasi namanya Meresik tadi. Pak Kasih, dalam konteks sederhana mungkin, Meresik ini kan merawat alam nih. Betul. Bagi mungkin sahabat podcast, Bisma Podcast dimanapun Anda berada, ingin mengaplikasikan Meresik ini dalam kehidupan nyata sehari-hari seperti apa konsepnya? Jadi ketika kita menyentuh kesadaran masyarakat, kebetulan kan Meresik ini kita sasar di majelis taklim, kemudian di masjid, di lingkungan kita. Yang baru tren kemarin adalah salah satu majelis taklim kita. Nah, itu dia menginovasi pengolahan sampah plastik. Jadi dari Bapak Kepala itu membuat program yang sangat luar biasa itu disambut oleh salah satu majelis kita dengan pemilahan sampah plastik. Kemudian dikelola dari suatu contoh plastik 1 kilo itu bisa menjadi bahan bakar 1 kilo juga. Ini yang luar biasa. Yang luar biasa. Baik, misalnya nih, karena kita berharap inovasi yang kita lakukan ini tentunya Kementerian Agama melakukan inovasi Meresik ini, masyarakat respect dan melakukan untuk konteks Meresik di rumah atau di tempat ibadah. Seperti apa kira-kira praktik Meresik ini kalau dilaksanakan di sekeliling kita, Pak Kasih? Jadi ketika salah satu contoh di masjid, kita sudah siapkan yang namanya bank sampah. Bank sampah, Bank sampah itu di situ sudah dipilah antara sampah organik dan non organik. Baik. Dan nanti kita kan sudah ada MOU dengan salah satu pengelola sampah yang sudah mendapat pencerahan itu. Itu akan diambil dan dia akan dikelola. Karena kita sebagai umat Islam ini kan konsisten yang namanya kebersihan. Kebersihan itu meninggalkan anak. Baik, sahabat Bisma Podcast, sebelum lebih jauh kami berbicara terkait dengan tusi dan inovasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan tusi dari Bimas Islam. Dan tentunya Pak Kasih, ini yang menarik nih, bahwa podcast kita, di samping kita bersiar dari tempat yang luar biasa ini, kita juga dipandu oleh sponsori oleh ini salah satu produk UMKM kita ini luar biasa ini, wakaf dari wakaf produktif di Bedugul ini. Jadi ini namanya Coffee. Coffee ini luar biasa. Ini kalau pasti pertanyaannya sahabat, di mana ini bisa mendapatkan? Bisa kita dapatkan di salah satu kedai yang ada di Bedugul, dan ini juga tidak lepas dari binaan begitu Pak Kasih, pemberdayaan wakaf. Dan ini sangat cocok juga kalau kita ambil ke bertani peningkatan ekonomi umat tadi. Baik, Pak Kasih, kita kembali ke tema kita. Tadi kan di antara inovasi Kementerian Agama ini kan Meresik nih. Ini program baru yang luar biasa sebenarnya luar biasa. Penerapannya itu bagaimana kita menjaga lingkungan, bersih-bersih dan lain sebagainya. Dan ini kita anggap bagus banget ini. Kalau dalam pandangan agama Islam, program Meresik ini gimana, Pak? Program Meresik ini harus kita dukung. Dukung tentunya Fil ardi ba'da islahnya. Ketika Allah sudah menata alam ini, maka jangan kau rusakkan Artinya, sebagai implementasi implementasi daripada kita hidup beragama, kita harus mendukung semuanya. Baik. Dan apa yang disampaikan oleh kita, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seorang individu ini akan berdampak yang luar biasa ketika dilakukan secara masif. Baik. Sebab itu Meresik ini adalah kita untuk menyentuh kesadaran. Baik. Kalau kita benar Pak Kasih, kalau betul-betul kita menghayati sebenarnya program Meresik yang merupakan inovasi Kementerian Agama Kabupaten Tabanan ini sebagai pengejawantahan dari perintah agama sebenarnya. Dan saya pikir bukan cuma agama Islam Betul, semua agama. Dan ini memang program yang sangat luar biasa. Ketika kita sekarang ini di kabupaten juga sudah menerapkan itu. Dari program diantaranya adalah setiap calon pengantin harus membawa 2
pohon. 2 pohon ya. Ini tentunya saya berharap semua elemen yang ada di kantor urusan agama, di Kementerian Agama akan mendukung apa yang sudah diprogramkan di luar kursi oleh Pak Kepala Kantor ini ya. Akan mengurai masalah di Bali pada umumnya, bahwa sampah ini merupakan PR yang sulit dipecah. Dengan inovasi ini insya Allah dari Tabanan untuk Nusantara. Baik, subhanallah, Pak Kasih, luar biasa. Tema kita pada kesempatan kali ini, kita berbicara tentang TUSI dan inovasi di luar TUSI tadi, meresik tadi itu. Mungkin karena terbatasnya waktu mungkin nih, kalau kita mau berbicara apalagi di tempat yang syahdu begini, ini 1 hari masih bisa gitu. Tetapi karena terbatasnya waktu, mungkin ada harapan Pak Kasih ini. Ada harapan terhadap sahabat podcast di luar sana terhadap program meresik ini, program kebersihan ini. Monggo silakan disampaikan Pak Kasih. Harapan kita sahabat podcast Nusantara, bahwa program meresik ini mendapat sambutan yang luar biasa. Tidak hanya sambutan, tentunya adalah dengan ikut serta. Apapun yang kita lakukan, kalau itu sifatnya kecil, kalau dilakukan secara masif, secara bersama-sama, itu akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Meresik dari Tabanan untuk Nusantara. Baik, terima kasih Pak Kasih, dan mudah-mudahan apa yang menjadi perbincangan kita, pesan-pesan moral yang sudah kita sampaikan kepada sahabat Bisma Podcast dimanapun berada di Nusantara ini, mudah-mudahan bisa tersampaikan tentunya. Dan sekali lagi, bukan cuma untuk diketahui ya tentunya Pak Kasih ya, tetapi untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik sahabat Bisma Podcast dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kami pada kesempatan kali ini terkait dengan apa yang menjadi TUSI dan inovasi dari Kementerian Agama Kabupaten Tabanan, khususnya di Satkar Bimas Islam. Mudah-mudahan perbincangan kami yang singkat ini tentunya ada manfaatnya bagi kita sekalian. Dan pada akhirnya sahabat Bisma Podcast, ketika kita berbicara masalah agama, yang terpenting adalah bagaimana kita mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya. Dan di antara cara mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari adalah di antaranya dengan menjaga kebersihan. Salah satu inovasi meresik ini adalah dalam rangka upaya untuk menjaga kebersihan. Sahabat Bisma Podcast, sebelum kami akhiri podcast pada kesempatan kali ini, kami mengajak kepada seluruh sahabat Bisma Podcast dimanapun Anda berada untuk selalu like, komen, dan subscribe program kami ini dalam rangka untuk majunya podcast kami di kegiatan-kegiatan berikutnya. Sahabat Bisma Podcast dimanapun Anda berada, demikianlah podcast yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pembahasan terkait dengan TUSI, Satkar Bimas Islam pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan, dan inovasi di luar TUSI yang sudah dijelaskan oleh Kasih Bimas Islam tadi, yaitu program meresik, dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya Gun Supardi sebagai host pada podcast kali ini menyampaikan ucapan terima kasih dari Masjid Besar Al-Hidayah Bedugul Candi Kuning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Rahayu Rahayu Rahayu.